Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang penentuan delta H reaksi. Kita sudah belajar tentang penentuan delta H reaksi sebelumnya menggunakan hukum Hess. Dan selanjutnya kita ke sub pokok bahasa selanjutnya, yaitu penentuan delta H reaksi dari data delta HF. Ya, delta HF ini kita ingat sama-sama, ini adalah entalpi pembentukan. Nah, untuk rumusnya di sini kita ambil mudahnya. Ya, rumusnya adalah kaki. Jadi sisi kanan dikurangi dengan sisi kiri. Maksudnya apa, Miss? Ya, di dalam reaksi kimia kita tahu bahwa ada sisi sebelum panah dan sesudah panah. Sisi sebelum panah itu disebut dengan sisi preaksi. Nah, letaknya di sebelah kiri. Sedangkan sisi setelah tanda panah, sisi kanan adalah sisi produk. Jadi di sini adalah jumlah dari seluruh delta HF produk dikurangi dengan jumlah delta HF reaksi. Kita langsung saja ke contoh soal. Jadi karena di sini berdasarkan data delta HF, ya, maka contoh soalnya diketahui data delta HF CH3, C3H8, ya bisa dilihat CO2 dan H2O. Data delta HF ini biasanya sesuai dengan data reaksi yang terlibat dalam suatu soal. Soalnya adalah reaksi pembakaran gas propana. Di sini gas propana adalah C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, reaksinya di sini dinyatakan belum setara ya. Tentukanlah delta H yang menyertai reaksi pembakaran tersebut. Nah, untuk menjawabnya, karena di sini delta H reaksi, maka kita harus mengetahui reaksi apa yang terlibat dan memang jumlahnya harus disetarakan. Yang pertama kita tulis ulang kembali. Reaksinya C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Sama dengan pembelajaran sebelumnya, reaksi pembakaran ini kita harus menyamakan jumlahnya karena harus disetarakan. Di sini C-nya 3. Kemudian di sini C-nya 3. Di posisi sebelum panah C-nya 3, setelah panah ada C juga, namun C-nya 1. Maka kita harus menjadikannya dikali 3. Ya. Kemudian setelahnya kita lihat ada H. H di sini ada 8. Setelah tanda panah kita lihat ada H juga tapi hanya 2. Maka untuk menjadi 8, 2 harus dikalikan dengan 4. Ya, bisa dipahami. Kemudian yang kita setarakan selanjutnya adalah jumlah O. Bisa dilihat O di sini adalah 3 di depan dikali O-nya 2, berarti O di sini ada 6. Sedangkan O sebelah sini dilihat di depan ada 4, O-nya 1. Ya, berarti 4. Total O-nya sama dengan 10. Ya, jadi di sisi kanan O-nya 10, sehingga O2-nya di sini dikali 5. Ya, berarti ini sudah setara nah ya. Setelah kalian setara, kalian tentukan sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, sebelum tanda ini kan bereaksi, berarti ini sisi kiri. Sedangkan setelah panah ini adalah produk, jadi sisi kanan. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah Miss tuliskan di atas, maka rumus delta H reaksi
dari data delta HF adalah kanan dikurangi kiri. Oke. Ya, untuk menjawabnya, kita kumpulkan dahulu. Di sisi kanan ada zat CO2. Yang kita pakai adalah data delta HF-nya. Berarti di sini delta HF CO2. Nah, karena jumlah delta HF-nya ada 3, maka di sini 3 kali delta HF CO2. Kemudian ada siapa lagi di kanan? Ada H2O. Kita jumlahkan. Ditambah dengan delta HF H2O. Zatnya ada berapa? Ada 4. Maka kita tuliskan dikali 4. Nah, gitu ya. Ya. Oke. Ini sisi kanan. Kalau sisi kanan sudah selesai, kita tutup. Kita tutup dulu. Ya, ini artinya sisi kanan dikurangi sisi kirinya zatnya. Di sisi kiri ada siapa? Ada C3H8. Berarti di sini ada delta HF C3H8. Oke, delta HF C3H8 ini totalnya hanya 1. Maka di sini hanya delta HF. Ada siapa lagi di sisi kirinya? Nah, ada O2 ditambah delta HF O2 dikali 5. Masih adakah lagi zatnya di sisi kiri? Tidak ya. Maka kita tutup. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Ya. Delta HF milik CO2. Di sini minus 123 dikali min 123 tambah. Makanya dikurung dulu nak ya. Jadi karena ada plus min maka masing-masing delta HF per zatnya dikurung dulu. Kemudian 4 delta HF H2O di sini ya min 285. Tutup. Ya. Kemudian delta HF C3H8 plus 532. Tutup. Ditambah delta HF O2. Oh, ternyata delta HF di sini tidak diketahui untuk O2. Ya. Di sini 0. Tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Ternyata untuk delta HF unsur bebas seperti O2, H2, N2, Cl2, Br2, I2, pokoknya yang bentuknya dia unsur bebas dan diatomik, delta HF ini ternyata nilainya sama dengan 0. Ini harus diingat ya. Nilainya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya alam sudah membentuknya. Gitu. Jadi tidak ada proses tersendiri untuk membentuk zat-zat ini. Gitu. Jadi dia tidak diketahui entalpi pembentukannya lagi. Paham ya nak ya? Jadi nanti kalau ada O2, H2 dan sebagainya tidak diketahui berarti dia memang tidak diketahui dan nilainya 0. Gitu ya. Ini kita tutup. Nah, kita selesaikan dahulu yang sisi kanan. 3 dikali min 123. Berarti di sini ada minus. Min plusnya jangan sampai salah. 123 dikali 3 berarti 369. Ya. Ditambah dengan 4 dikali 285 min. Berarti kita hitung dari belakang 0. 4 dikali 8 32 ditambah 2 berarti 4. 4 dikali 2 8. 8 ditambah 3 berarti 11. Nah, karena di sini ada min, jangan lupa di sini kurungnya jangan lupa. Kalau kurungnya lupa maka kalian bisa salah ya. Ya.
butuh ketelitian memang di sini. Nah, angkanya sih sebenarnya mudah dikerjakan tapi memang harus teliti. Oke, ini tadi cukup ya karena 0. Oke, kita kerjakan dulu sisi kanan. Min 369. Kemudian plus kali min, berarti min 1140 dikurang ya. Kebetulan di sini delta HF C38 adalah positif, maka min kali positif adalah negatif ya. 5 3 2 ya. Ini tadi satuannya adalah kilojoule per mol, maka di sini satuannya juga kilojoule per mol ya. Bisa kita hitung 2 ditambah 0 ditambah 9 berarti 1. Kemudian 3 ditambah 4 7, 7 ditambah 6 13 ditambah 1 berarti 14. Ya betul. Kemudian ada 5 ditambah 1 6 ditambah 3 berarti 9 tambah 1 berarti 0. Di sini ada 11. Berarti di sini ada 2. Ya. Oke, berarti minus 2041 kilojoule per mol ya. Delta H reaksinya. Ternyata delta H reaksinya didapat hasilnya minus 241. Ingat kalau minus berarti reaksi ini adalah reaksi exotherm, membuang kalor ke lingkungan. Seperti itu ya. Jadi untuk mencari delta H dari data delta HF, kalian setarakan dulu reaksinya. Jika belum setara, kemudian kalian pilih sisi kanan, sisi kiri, masukkan angkanya, hitung sesuai dalam kurungnya, kemudian hasil terakhirnya. Oke, Miss berharap kalian paham. Kalian bisa mengerjakan satu soal dari Miss. Miss tunggu maksimal pukul 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.